Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosakusya Putri, NIM 101201061 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UAS Project Perilaku Konsumen dengan judul Marketing Plan. Oke, next. Nah, yang pertama ini, apa sih marketing plan setelah pandemi? Marketing plan setelah pandemi merupakan pemasaran yang dilakukan pasca pandemi yang bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan setelah pandemi daripada mencari pelanggan baru. Bisa dilihat dari slide berikut, saya menganalisis tentang Sensi Max atau masker Sensi. Nah, visi misi dari masker Sensi sendiri, visinya menjadikan perusahaannya sebagai salah satu perusahaan terbaik di negeri ini. Sedangkan misinya memberikan keunggulan dan kualitas pada setiap produknya. Oke, next, selanjutnya yaitu target market dari masker Sensi. Ada 3 target market. Yang pertama yaitu pengendara. Kenapa pengendara? Karena para pengendara, khususnya motor, menggunakan masker untuk melindungi mereka dari polusi di jalanan atau debu-debu di jalanan. Selanjutnya yaitu nakes atau tenaga kesehatan. Para nakes selalu menggunakan masker saat bekerja untuk melindungi diri mereka dari berbagai virus. Terlebih lagi mereka menangani orang-orang sakit di rumah sakit, yang tentunya sangat berbahaya. Yang ketiga yaitu semua kalangan. Kebanyakan masyarakat mulai menyadari pentingnya menggunakan masker untuk melindungi kesehatan mereka. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis consumer behavior. Nah, di era pandemi COVID-19 di tahun 2020, memberikan dampak yang cukup signifikan dalam bidang kesehatan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi industri masker mampu berperan sebagai penyedia kebutuhan masyarakat sehingga dapat bertahan dengan pertumbuhan yang positif selama beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa perilaku konsumen yang dapat diamati terhadap produk masker Sensi. Nah, masker Sensi diklaim memberikan perlindungan sekali pakai dan sanggup melawan partikel yang terhirup. Dengan desain 3 lapisnya, melindungi terhadap kelembapan dari luar dan melindungi dari 95% debu, serbuk sari, bakteri, virus, dan partikel di udara lainnya. Next. Selanjutnya yaitu konten strategi. Yang pertama ada relevan. Masker Sensi memberikan perlindungan saluran pernafasan dari 95% debu, asap, kuman, cairan, dan partikel lain yang terdapat di udara. Nah, untuk yang valuable, masker Sensi mudah didapatkan, nyaman digunakan, mudah untuk bernafas, memiliki desain yang cukup bagus dan sederhana, dan saringannya pun cukup bagus. Yang ketiga yaitu konsisten. Secara berkala, brand Sensi mengembangkan inovasi pada produk kesehatan, tidak hanya masker, tetapi juga sarung tangan, alkohol swab, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu who is kompetitor. Siapa sih kompetitor masker Sensi? Pastinya ada banyak kan. Yang pertama yaitu ada Fitcare KN95. Yang kedua ada Pokana KN95 Airlock. Yang ketiga Softis 3D Surgical Max KF94. Yang terakhir Sos Masker Surgical Airlock. Tidak perlu khawatir karena masker Sensi sudah memiliki kelebihan sendiri. Masker Sensi lebih nyaman digunakan dan mudah didapatkan. Dan juga masker Sensi memiliki harga yang sedang atau tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Oke, yang selanjutnya itu kayak performance indicator. Yang pertama, pertumbuhan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Unit pengukurannya itu 15% dan target kita itu 50% atau bahkan bisa lebih. Yang kedua yaitu market share. Unit pengukuran 15% dan target kita itu 50%. Yang ketiga, skor kepuasan pelanggan. Unit pengukuran 4,0 dan target kita 4,8. Yang keempat yaitu jumlah pengembangan produk. Jumlah pengembangan produk itu sama seperti sebelumnya, yaitu berjumlah 3. Yang kelima yaitu rata-rata penjualan per distribusi. Unit pengukuran kita 250 juta, target kita 450 juta.
Yang keenam yaitu rata-rata jam untuk menyelesaikan komplain pelanggan secara tuntas. Unit pengukuran dan target kita sama, yaitu 24 jam. Oke, yang selanjutnya yaitu our job desk. Divisi riset. Tugasnya perusahaan harus lebih berhati-hati menyikapi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk masker Sensi. Yang kedua yaitu sales, menyusun dan memperbaiki strategi penjualan dan menjaga sikap yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga, hubungan pelanggan, membantu pelanggan yang mengalami kendala, meminta umpan balik kepada pelanggan, menawarkan program loyalitas kepada pelanggan. Yang selanjutnya itu marketing tools. Yang pertama ada Shopee. Shopee pasti semua orang memiliki aplikasi Shopee, dan Shopee itu terdapat gratis ongkir yang memudahkan para penggunanya. Yang kedua yaitu TikTok. TikTok juga sama seperti Shopee, banyak banget gratis ongkirnya. Yang ketiga ada Tokopedia, dan yang terakhir ada Facebook. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.